Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita merangkapkan kedua belah tangan kita di depan dada dengan penuh keyakinan, seraya menjunjung guru kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan dengan benar. Barang siapa menempuh kehidupan dengan benar, maka ia akan berbahagia di kehidupan ini maupun di kehidupan berikutnya. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, segenap pengurus Yayasan Wihara Dhammasuka Pluit yang saya hormati, para upasaka, upasika, ibu bapak, saudara-saudari yang budiman, selamat sore menjelang malam. Sukihontu Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimana kabarnya? Sehat? Masih sehat? Betul masih sehat? Sadu ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada sore hari ini kita bersama-sama berkumpul di Wihara Dhammasuka Pluit yang tentunya kita cintai dan kita banggakan, untuk kembali bersama-sama melakukan satu bentuk kebajikan, melakukan puja pada Tiratana, mengulang kembali ajaran luhur Guru Agung Buddha, membacakan parita, bermeditasi, dan juga praktek sila. Tentu hal ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memperkokoh kita punya keyakinan. Apabila jika para perumah tangga umat Buddha khususnya tidak melakukan hal-hal demikian atau jarang menggunakan waktunya untuk datang ke wihara, sekalipun tidak ke wihara, tidak melakukan kebajikan, layaknya Anda terlahir sebagai manusia itu diibaratkan atau dianalogikan sebuah bunga mawar atau tanaman mawar. Lebih kita sebutnya sebagai tanaman yang dapat menghasilkan bunga. Tetapi jika tanaman bunga tersebut yang kita beli di pedagang
di tempat penjualan bunga seperti itu, yang kita beli dalam kondisi ranum, kondisinya indah, bersih, menghasilkan aroma yang semerbak. Namun ketika Anda sudah bawa tanaman tersebut ke rumah dan Anda tidak merawatnya, tidak menjaganya dengan baik, alhasil bukan bunga-bunga yang indah bermunculan, namun yang bermunculan tidak lain tidak bukan adalah gulma-gulma atau tanaman liar yang jika dilihat oleh pribadi Anda masing-masing atau orang di sekitar sebagai satu hal yang tidak menyenangkan untuk dipandang. Ya, di sini kita anggap sebagai kekotoran batin atau kilesa. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari, sungguh membahagiakan ketika di momen liburan di akhir tahun masih banyak umat Buddha yang mau meluangkan waktunya kembali datang ke wihara, melakukan puja dan aktivitas kebajikan lainnya. Dan Bapak Ibu kiranya juga patut mensyukuri karena banyak umat Buddha yang memang ingin melakukan puja di wihara, namun karena keterbatasan tidak memungkinkan mereka untuk bisa datang. Maka dianjurkan ketika Anda sudah datang ke wihara, gunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Dari awal hingga habis, hingga selesai. Memang ketika seseorang yang baik itu mendengarkan atau menyimak dhamma dapat dikategorikan sebagai tiga hal, tiga karakter seseorang yang mendengarkan dhamma. Nah, salah satunya adalah mereka yang tidak piawai dalam mendengarkan dhamma, sekalipun di awal mendengarkan dengan baik, namun ketika sudah di pertengahan, ya mereka sudah fokus terhadap hal-hal yang lain, ya tidak ada perhatian, sehingga ketika sudah pulang pun tidak membawa apa-apa, ya membawa tangan kosong. Ya biasanya kan kalau orang pergi ke tempat jauh, ya pulang-pulang bawa oleh-oleh. Ya maka diharapkan Anda pun juga ketika sudah pulang dari tempat ini bisa membawa sesuatu bentuk oleh-oleh. Ya baik nanti Anda sampaikan ke keluarga, anak-anak, ya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan satu topik yang berkaitan dengan bagaimana supaya kita mampu berdamai dengan kehidupan. Kalau saya tanya, Bapak Ibu sudah mampu berdamai dengan kehidupan atau belum mampu berdamai dengan kehidupan? Sudah mampu berdamai belum? Kenapa belum? Masih bingung Bante. Kalau saya tanya berapa usia Anda? Nah,
campur-campur Bante, gado-gado. Tadi saya melihat di Kuti ada anak usia 2 sampai 5 tahun. Ya. Ada juga mungkin saya lihat sekitar belasan tahun. Ada juga mungkin 20 ke atas, 30 ke atas, 50 ke atas. Ya, 80 ke atas, mungkin seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari, kita meyakini setiap individu ingin memiliki kehidupan yang disertai dengan bentuk-bentuk kedamaian. Kita bisa bilang kedamaian di sini adalah satu bentuk kebahagiaan yang memang diharapkan tidak terputus-putus. Tetapi kalau kita melihat kenyataan kehidupan, ternyata tidak selalu berjalan dengan ekspektasi. Betul ya? Banyak anak muda mengatakan demikian. Banyak di antara kita yang menginginkan bentuk-bentuk kebahagiaan. Tetapi fakta di lapangan, apapun yang telah kita usahakan, kita rencanakan dengan matang-matang, ternyata tidak selalu berjalan ya, dengan fakta kehidupan. Betul begitu ya? Ada yang sudah direncanakan matang-matang, ya, dikerjakan dengan senang hati seperti itu, betul-betul dengan effort ya. Tetapi ketika sampai di puncak, hasilnya tidak sesuai. Betul begitu ya? Bapak Ibu saudara-saudari, dimanapun kita berada, kita juga ingin berjumpa dengan hal-hal yang baik-baik. Tidak ingin berjumpa dengan hal-hal yang buruk-buruk. Atau mungkin dari Bapak Ibu Saudara ingin memperoleh atau ingin berjumpa dengan pengalaman yang buruk-buruk? Tentu tidak ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, sadar tidak sadar, ternyata kehidupan kita itu selalu berubah-ubah. Ya, selalu berubah-ubah. Nah, seringkali kita mendengar tentang hal yang disebut sebagai Ataloka Dhamma atau 8 kondisi dunia yang terus berubah-ubah. Nah, kalau kita tahu dunia itu cirinya adalah berputar dan selalu berubah-ubah bentuknya. Ya, layaknya roda pedati, ya, ada 8 garis. Terkadang garis yang kita tentukan berada di atas, terkadang berada di tengah-tengah, dan juga terkadang ada di bawah. Inilah dunia, selalu berputar. Kadang kita berada di kondisi yang untung, kadang kita berada di kondisi yang rugi. Kadang ada kondisi kita dikenal, tidak dikenal. Kadang ada kondisi kita dipuji, kadang ada kondisi kita dicela. Kadang ada kondisi kita suka, dan juga ada kadang kondisi kita sedang duka. Ini akan selalu berputar di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tetapi umat Buddha sering mengatakan bahwasanya, Bante, hidup itu kan pilihan. Betul ya? Hidup itu pilihan. Memilih yang baik, hasilnya juga baik. Memilih yang buruk, pasti hasilnya buruk. Itu secara teori begitu ya. Kalau kita tanya fakta kehidupan bagaimana? Apakah demikian? Tidak ya? Ya. Bapak Ibu, seseorang yang tidak memahami hal demikian, yang tidak menyadari
fakta dunia yang begitu sulit, begitu kejam, ya, dunia tidak akan bertanya kepada kita, tidak bertanya kepada seseorang apakah kita siap atau tidak siap melewati hal tersebut. Maka cepat ataupun lambat, siap tidak siap, kita akan segera ditampar oleh fakta kehidupan. Begitu. Nah, seseorang yang tidak mampu memahami hal seperti ini, maka dia akan dipenuhi oleh kesulitan dimanapun dia berada. Ya, dia akan merasa sulit, akan merasa gelisah, akan merasa resah akan kehidupan yang dijalankan. Dan biasanya Bapak Ibu, seseorang yang tidak mampu menerima kondisi demikian, batinnya akan mudah bergejolak. Ya, layaknya apa? Layaknya sebongkah kayu yang terombang-ambing di lautan, di samudera yang luas. Ya. Tidak stabil batinnya. Dan memang saya meyakini ketika seseorang memperoleh hal-hal yang menguntungkan, hal-hal yang menyenangkan, batinnya akan mudah stabil. Ya. Akan bahagia. Tetapi jika orang tersebut, jika seseorang yang awalnya mendapatkan kondisi yang menguntungkan, tiba-tiba jatuh terpuruk, ia terjungkal dari posisinya, jatuh ke bawah, jatuh runtuh seperti itu. Ya, kebiasaan dari seseorang adalah mudah berubah. Yang awalnya orang ini baik, bisa berubah menjadi orang-orang yang berperangai tidak baik. Pernahkah Anda berjumpa dengan orang-orang demikian? Awalnya dia baik, betul sangat baik. Tetapi ketika kondisi kehidupannya runtuh, apapun caranya akan dia usahakan. Sekalipun itu adalah dengan cara-cara yang busuk, dengan cara-cara yang kotor, yang tidak baik. Pernah berjumpa Bapak Ibu? Ya, pasti pernah berjumpa. Nah, kita sebagai umat Buddha, khususnya Anda berumah tangga, tentu diharapkan dimanapun kondisinya, apapun bentuk kondisinya, kita harus mencoba untuk membuat batin kita menjadi stabil. Ya, tidak mudah terombang-ambing. Ketika kita sedang memperoleh keuntungan, kebahagiaan, jangan sampai kita mudah tinggi hati. Terkadang kalau seseorang memperoleh satu bentuk-bentuk kebahagiaan, kebanyakan dari mereka adalah lupa diri. Betul begitu ya? Jumawa, dia tinggi hati, bahkan sampai sombong. Tetapi celah dari orang tersebut tidak lain tidak bukan adalah lupa bahwasanya satu bentuk kebahagiaan itu sifatnya sementara. Ia mengabaikan apabila nanti ke depannya ia jatuh runtuh. Ya. Ini adalah satu celah ketika seseorang memperoleh suatu bentuk-bentuk kebahagiaan. Ya. Tidak ada pertimbangan yang matang-matang akan sesuatu yang diperoleh, yang telah dicapai. Seseorang yang sudah memperoleh jabatan, bukannya rendah hati, malah apa? Merendahkan dirinya. Ya. Bukannya rendah hati, malah merendahkan dirinya. Ya, makanya ketika Anda sudah menjadi seorang pimpinan, ya, bukannya merendahkan orang lain, tetapi coba untuk menjadi layaknya sebuah air, sebongkah air. Ya.
dimanapun air berada, selalu menyesuaikan dengan tempatnya. Ini adalah satu bentuk dari kerendahan hati. Kalau Anda pernah mengunjungi berbagai bentuk candi, ya, atau stupa seperti itu, biasanya pintu bangunannya tidak dibuat tinggi, tetapi biasanya pintu bangunannya dibuat sangat rendah. Kalau kita tingginya 170 cm, itu tinggi pintu bangunannya kurang lebih 100 cm atau di bawah itu. Alasannya apa? Ada yang tahu? Satu, sebagai bentuk penghormatan. Kedua adalah sebagai bentuk kerendahan hati. Ya. Jadi beberapa tempat kalau Anda mengunjungi tetangga Anda, saudara Anda, ada kemungkinan kalau mereka punya rumah, pintunya itu tidak terlalu tinggi, kemungkinan besar orangnya rendah hati. Ya. Kemungkinan besar. Ini bukan faktanya loh ya. Kemungkinan besar rendah hati. Bukan berarti juga membuat Anda menjadi tunduk pada tuan rumah. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, memang tidak mudah untuk menghadapi kerasnya dunia. Tidak ada yang bisa sedikit dari kita memang menggunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk menjaga mental di setiap kehidupan. Faktanya Bapak Ibu, sampai sekarang, sekalipun kita sebagai pengikut Buddha, mungkin di kehidupan lampau juga pernah bertemu dengan sama Sang Buddha. Karena kita masih punya kekotoran batin yang cukup tebal, maka sampai sekarang pun tidak pernah terrealisasi yang namanya kebahagiaan sejati, yang seringkali umat Buddha mengatakan sebagai nibbana. Ya, tadi saya dengar di bawah ada kata nibbana. Ya. Sudah berapa lama praktek dhamma Anda lakukan sejauh ini? Sudahkah hidup Anda dipenuhi dengan kedamaian? Belum ya? Sampai sekarang pun Anda masih belum lolos dari jerat mara toh? Betul ya? Berarti dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah lulus dari ajaran Sang Buddha. Betul ya? Kalau sudah lulus, mungkin sekarang sudah nggak ketemu dengan saya. Begitu ya? Jadi ini menandakan bahwasanya sulit sekali bagi kita untuk mencapai tataran tersebut. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, seringkali saya menyampaikan ketika seseorang masih bisa bangun pagi, ada aspirasi-aspirasi atau hal-hal positif yang ditanamkan dalam batin masing-masing setiap individu. Ya, tentu pertama yang bisa Anda sampaikan adalah sebagai yang dikatakan sebagai santuti atau kepuasan hati. Anda bersyukur, Anda bahagia karena masih bisa bernafas, bisa bangun pagi seperti itu. Ya, Anda juga beraspirasi semoga di satu momen hari ini saya bisa bertemu dengan para bijaksanawan. Saya bisa membantu mereka para bijaksanawan. Saya bisa berkomunikasi dengan mereka para bijaksanawan.
Semoga saya mampu mendengarkan apa yang dikatakan oleh para bijaksanawan. Ya. Pernahkah Anda mengatakan hal demikian Bapak Ibu? Di satu pagi yang cerah seperti itu. Ya. Ini satu bentuk afirmasi. Hal-hal positif yang diucapkan. Atau Anda bertekad, semoga saya hari ini bertemu dengan para sahabat yang suka gosip. Ada afirmasi begitu. Tekad seperti itu di waktu pagi. Tidak ada. Nah, semoga demikian. Nah, ya semoga betul tidak demikian. Karena Bapak Ibu, kalau kita sudah pandai bergosip, apapun jadi pembicaraan. Awalnya berbicara hal-hal yang baik-baik, ya, lama-kelamaan penasaran-penasaran, kadang bisa berbicara hal-hal yang tidak baik-baik. Betul begitu? Ya. Karena sesuatu hal yang awalnya masih kasar, yang masih karatan seperti itu, semakin sering kita gosok, pisau yang karatan semakin landep, semakin kinclong, semakin tajam, betul ya? Dan kalau sifatnya terulang-ulang, mau sampai kapan kebiasaan itu kita munculkan? Ya wajar saja. Kalau memang satu hari full, terkadang kita merasa banyak kegelisahan. Ya salah satunya ya karena kita melanggar Pancasila Buddhis. Ya sila keberapa? Sila keempat ya. Ya kalau kita berbicara sila, ya sila keempat itu ada 4 hal yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama adalah ucapan yang bohong itu sendiri. Kedua adalah ucapan yang kasar, menghardik, mencerca dengan barangkali adalah bahasa kebun binatang seperti itu ya, dari A sampai Z. Ya. Kata-kata yang sifatnya memecah belah. Kata-kata yang sifatnya memecah belah. Dan satu lagi adalah kata-kata yang betul-betul tidak bermanfaat atau omong kosong. Kita sebut sebagai gosip. Semakin digosok semakin sip. Ya, betul. Ini adalah 4 hal yang kiranya tidak bisa kita remehkan. Terkadang satu hal yang kita sebut sebagai hal-hal yang buruk, itu terkadang di pikiran kita sifatnya adalah satu hal yang menyenangkan. Betul tidak? Betul ya? Kadang hal-hal buruk tanpa kita sadari, ya, kita mengatakan itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Layaknya apa? Layaknya para ngengat yang bangkit, yang baru bangun tidur di satu momen, di satu hari, di mana momen itu adalah awal kali, pertama kali hujan datang. Nah, Anda tahu ngengat ya? Kalau orang Jawa itu bilangnya laron. Anda tahu laron? Ya, tahu laron ya. Ketika awal musim penghujan datang, Anda menyalakan bohlam lampu, itu binatang yang pertama kali muncul, beterbangan, dan ujung-ujungnya mati, itu adalah para ngengat, para laron atau para serangga. Mereka mengatakan apa? Wah, saya kalau bertemu dengan hal-hal menyenangkan seperti ini, hidupku akan bahagia. Padahal apa kenyataannya Bapak Ibu? Ngengat tersebut akan kepanasan, akan kebingungan, perlahan juga akan mati ketika sudah jatuh ke tanah dan dimangsa, dimakan oleh serangga lainnya, para semut dan binatang lainnya seperti itu. Begitupun juga dengan manusia Bapak Ibu. Ketika tidak ada pemahaman yang benar akan kehidupan,
tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, yang benar dikatakan sebagai hal-hal yang tidak benar, dan yang salah dikatakan sebagai hal yang benar. Pandangan salah demikian ya menjerumuskan mereka terus dan terus berulang terjatuh ke tempat-tempat yang tidak menguntungkan. Ya. Pertanyaannya, kita mau sampai kapan? Pertanyaannya, kita mau sampai kapan? Terus berulang, jatuh bangun di dalam lingkup samsara. Ya, samsara itu adalah satu siklus kehidupan yang berulang-ulang, tidak terputus-putus. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, ada perenungan yang ingin saya sampaikan di akhir tahun sebelum datangnya tahun baru 2026 ya. Saya ucapkan juga selamat menikmati dan juga selamat tahun baru 2026. Ada perenungan yang bisa kita munculkan dalam kehidupan sehari-hari agar bagaimana kita bisa mampu berdamai dengan kondisi kehidupan yang tidak stabil. Yang pertama, sebagai perumah tangga, sebagai umat Buddha, yang dapat kita renungkan setiap harinya adalah perenungan akan anicca. Ya, Anda pasti telah paham betul ya, apa itu anicca. Anicca adalah hukum perubahan. Yang awalnya masih anak-anak, beranjak remaja, beranjak dewasa, nanti tua, lalu datang kematian, lahir lagi. Begitu. Itu perubahan. Tetapi perubahan tidak sesimpel itu Bapak Ibu saudara-saudari. Melainkan juga ketika seorang perumah tangga yang mencari harta kehidupan, maka harta yang dimiliki, yang diperoleh, yang dicapai dengan cara-cara yang sulit pun cepat lambat akan habis. Sekalipun Anda simpan, sekalipun Anda tabung, ya, yang namanya bahaya tidak akan terlepas dari kehidupan. Bahayanya apa Bante? Satu, dijarah oleh para perampok. Yang kedua, bisa disita oleh raja. Ya kalau sekarang kita disita bukan sama raja ya. Pajak ya. Pajak. Ya wajar sebagai warga negara ya wajib pajak. Yang ketiga, bisa tersapu oleh air. Apa tersapu oleh air? Banjir, air bah, tsunami. Bisa juga terhanguskan oleh api, kebakaran. Ya kalau bicara Jakarta tidak jauh-jauh dari kebakaran ya. Kalau tsunami rasanya tidak ada ya di Jakarta ya. Jangan sampai Bante. Ya. Bapak Ibu, seseorang yang tidak mampu memahami betul tentang konsep anicca atau konsep perubahan, ya, ketika betul-betul menjumpai pengalaman tidak menyenangkan, mentalnya tidak stabil, dia akan bersedih hati, dia akan kecewa, bahkan dia akan menjerumuskan kehidupannya pada hal-hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, yang merugikan diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Betul begitu ya? Masih untung kalau dia di saat terpuruk sadar akan kehidupan, syukur-syukur kalau dia mau function kehidupannya, bosan dengan kehidupan, dia mau tinggal di wihara sebagai pambajita, jauh lebih baik. Andai kata kalau tidak mampu menerima fakta kehidupan, dia menderita, ya, pikirannya kacau, dia stres, dia gelisah, dia galau,
dan merana seperti itu ya, gegana begitu ya. Dia akan mengarahkan kehidupannya pada hal-hal yang betul-betul merugikan. Terdekat apa? Mendekati minum-minuman. Pergi ke tempat-tempat yang dikatakan sebagai tempat-tempat yang terlarang seperti itu Bapak Ibu. Mengatakan apa? Dengan cara seperti ini, aku akan bisa bahagia. Padahal faktanya malah menghancurkan kehidupannya, berkeping-keping. Tidak hanya kehidupannya saja, tetapi kehidupan dari keluarganya juga. Maka hati-hati Bapak Ibu. Sekalipun Anda berada di kondisi menyenangkan, tidak menyenangkan, kondisikan batin Anda untuk tetap stabil. Ya. Kalau sedang dapat untung, Anda tidak tinggi melayang, pun ketika Anda jatuh, Anda juga tidak terlalu merasa terpuruk. Karena sekalipun kita terpuruk, masih banyak orang lain yang lebih terpuruk. Dan sebetulnya kalau kita meyakini kita adalah sebagai umat Buddha, ya, kita harus melihat segala kondisi, baik menguntungkan tidak menguntungkan adalah sebagai hal-hal yang dikatakan sebagai netral. Ya. Kenapa? Karena kita juga meyakini Bapak Ibu bahwasanya segala sesuatu yang ada di luar diri kita itu tidak dapat kita kendalikan sesuai dengan pengharapan. Betul tidak? Apapun yang ada di luar diri Anda itu tidak mampu kita kendalikan 100%. Betul ya? Anda punya anak. Anda berharap anak Anda ke depannya bisa jadi dokter. Ternyata anak Anda kesehariannya berjumpa dengan misalkan para tentara seperti itu. Mau dipaksakan sekolah di dokter, di kedokteran seperti itu, ternyata anaknya mudah bosan. Malah lebih senang ke tempat fitness dan ujung-ujungnya jadi tentara. Ya. Ini menandakan apa? Sekalipun Anda punya kuasa, ya, sekalipun Anda punya kuasa, ternyata kekuasaan Anda tidak 100% menjadikan pengharapan Anda sesuai dengan kenyataan. Ya. Pahit ya, pahit. Tetapi pahit itu juga obat. Karena kita meyakini juga Bapak Ibu, sekalipun obat itu pahit, tapi obat itu sifatnya menyembuhkan. Betul ya? Anda kalau praktek dhamma itu menyulitkan atau sangat mudah Bapak Ibu? Siapa di sini suka meditasi? Kalau saya lihat wajahnya cerah-cerah semua berarti suka meditasi ini. Ya, kinclong-kinclong semua berarti suka meditasi ini. Nah, saya yakin kemarin hari Jumat ramai, ini ada 100 mungkin yang hadir meditasi. Ya, ini kinclong semua. Anda meditasi 10 menit, berasa 1 jam. Ada yang betul begitu? Meditasi baru 10 menit rasanya seperti 1 jam. Dan terkadang para peserta meditasi itu sangat mengharapkan kalau pembimbing meditasi cepat-cepat mengatakan sabesata bawantu sukitata. Nah, ini Anda senyum-senyum juga mungkin ini fakta Bante. Betul begitu ya? Sama juga ketika Anda mendengarkan ceramah. Kapan ya? Kapan ya? Kadang sampai lihat jam tangannya begitu. Bahkan kalau di depan tidak ada jam dinding ya. Nah, untung di depan di samping kanan kiri Anda tidak ada jam dinding. Mungkin nanti kalau ada jam dinding di depan Anda, ketika mendengarkan ceramah dhamma yang difokuskan hanya detik per detiknya. Kapan selesainya ini ceramah Bante ini? Nggak ada habis-habisnya.
Betul begitu ya? Wah, jangan sampai ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah sampai mana? Tadi kita sudah sampai mana? Masih konsep anicca ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, anicca tidak hanya sekedar kita sebagai perumah tangga mengetahui dan menyadari itu adalah sebagai konsep perubahan saja. Tetapi ketika seseorang paham dan mengerti akan konsep anicca, dia juga mengerti akan ketidaklengahan terhadap apa yang dimiliki. Terkadang Bapak Ibu saudara-saudari, yang sulit bagi para perumah tangga khususnya adalah keterikatan atau kemelekatan terhadap apa yang dicintai, apa yang dimiliki, apa yang disukai. Betul? Ya, kita sebut sebagai upadana, kemelekatan yang terus mencengkeram, yang terus merantai kehidupan kita. Ya, betul begitu ya? Maka Bapak Ibu, dengan pengertian demikian, ketika Anda dihadapkan dengan pengalaman menyenangkan atau tidak menyenangkan, tidak ada keterikatan di sana. Tidak ada keterikatan. Para orang tua ketika anaknya sudah remaja, beranjak dewasa, sudah punya pasangan, terkadang orang tua masih suka wanti-wanti. Hati-hati loh ya, sama dia kayaknya gak baik. Kayaknya perangainya buruk. Ada yang begitu orang tua? Ada ya, khawatir sama anaknya. Maka di sini pengertian akan UPK juga harus dimunculkan. Tenang dan juga seimbang, sadar. Anda juga dulu pernah menjadi mereka. Tahu rasanya bagaimana ketika dibicarakan oleh orang tua. Kadang juga diberikan pengertian yang sebetulnya tidak benar begitu. Ya, karena benar dan salah yang tahu siapa? Ya mereka yang menjalani saat itu juga. Betul ya, Bapak Ibu? Ya, jadi seseorang yang mengerti akan anicca, dia juga mengerti akan konsep upadana. Artinya dia tidak melekat lagi dengan apa yang dimiliki. Sekalipun dia memperoleh sesuatu, ya betul-betul disadari. Aku jangan sampai melekat terhadap hal-hal demikian. Ada satu cerita Bapak Ibu, di kehidupan lampau ketika Bodhisatta ya terlahir menjadi seorang Brahmana dan berusaha untuk mempraktekkan Dhamma, ya dia menjadi seorang petapa. Yang mana keseharian seorang petapa di waktu pagi adalah mencari makanan ya dari hasil derma para penduduk seperti itu. Nah, di satu ketika dia menjumpai suatu desa, satu bentuk kerajaan ya. Saya lupa nama pemimpinnya siapa. Nah, dia mengunjungi satu rumah yang dihuni oleh satu keluarga. Ya, ini adalah keluarga seorang Brahmana. Nah, Brahmana ini punya banyak harta kekayaan. Ya, punya banyak harta kekayaan. Namun, karena dia punya pandangan bahwasannya hidup saya ini hanya sekali. Ya. Dan apapun yang saya peroleh itu hanya saya saja yang menikmatinya. Artinya apa? Dia sudah punya pandangan yang salah. Dia juga sudah menjadi orang yang betul-betul anti dharma. Dia sangat kikir kehidupannya. Bahkan anaknya sekalipun itu tidak diberitahu bahwasanya orang tuanya ini adalah orang yang sangat kaya raya. Nah, orang yang sangat sugih. Ya, jadi ketika petapa ini mengunjungi rumahnya beliau dan menyodorkan mangkuknya seperti itu, sepeser pun tidak diberikan dalam bentuk makanan. Bahkan waktu itu Brahmana ini menyodorkan kakinya ke hadapan si petapa. Nah, kalau di zaman itu Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin juga sampai sekarang,
Jika seorang petapa mengunjungi suatu rumah, satu pemukiman warga, dan di situ mereka menyodorkan kakinya, itu sebagai bentuk penghinaan, ya, sebagai bentuk ya merendahkan seseorang seperti itu ya. Jadi kalau sudah menyodorkan kakinya, itu sebagai bentuk pengusiran, betul-betul penghinaan. Ya. Menyadari hal demikian, ya dengan stabil, dengan penuh kesabaran, ya petapa ini pergi mengunjungi tempat yang lainnya. Nah, satu ketika Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika pemilik rumah ini, si Brahmana ini meninggal dunia, si petapa kembali turun gunung dan mengunjungi rumah tersebut, yang mana rumah tersebut sekarang diisi oleh anaknya. Ya, anaknya ini laki-laki. Dan seperti biasa dia ya mengumpulkan derma makanan. Dan di saat itu si anak menyampaikan dana makanan kepada si petapa. Dan si petapa sebelum pergi meninggalkan anak tersebut, ia mengatakan bahwasanya, kenapa hidupmu sampai sekarang masih seperti ini saja? Kenapa masih sederhana? Ya karena memang tidak ada pemberian warisan dari orang tua. Sekarang, saya tahu kamu ada anjing di rumah, seekor anjing di rumah, yang seringkali berkeliaran di sekitar rumahnya seperti itu. Iya betul, memangnya ada apa? Sebetulnya anjing ini di kehidupan sebelumnya adalah orang tuamu, ayahmu. Ya, kalau kamu tidak percaya, coba tanyakan saja di mana ia menaruh harta warisan. Ya, yang dia simpan, yang dia timbun untuk dirinya sendiri. Betulan. Ya, di belakang rumah, di dekat pohon, ya, anjing ini betul-betul menggali tanah, dan betul-betul ada seperti gundukan. Anda tahu guci yang besar? Ya mungkin kalau orang dulu menyimpan air teh begitu ya, untuk para raja seperti itu. Ini betulan. Ternyata pas dibongkar isinya adalah emas, ya koin-koin seperti itu, barang-barang yang sangat berharga. Nah saat itu mulailah mempercayai bahwasanya anjing ini kehidupan sebelumnya adalah orang tuanya. Nah, Bapak Ibu kan tidak lucu juga ya kalau para perumah tangga khususnya umat Buddha karena punya pandangan yang salah mengatakan kehidupan ini hanya sekali saja, ya tidak mau melakukan kebajikan khususnya praktik berdana. Nah, dia meninggal dengan kemelekatan terhadap harta yang dimiliki, ya kan tidak lucu, bisa terakhir kembali jadi seekor binatang atau lebih rendah dari kelahiran seekor binatang seperti itu. Ya. Nah yang kedua, perenungan yang dapat kita munculkan adalah perenungan akan hukum karma, ya atau hukum sebab akibat. Yadisang wapate bijang tadisang harate palang. Kalyana kari cak kalyanang papakari cak papakang. Sesuai dengan benih yang ditabur, begitu juga dengan buah yang akan dipetik. Seseorang yang menanam benih-benih kebajikan, dia akan memetik buah-buah kebahagiaan. Sebaliknya, seseorang yang menanam benih-benih kejahatan, dia akan memperoleh buah-buah penderitaan. Tidak ada cerita Bapak Ibu, seseorang yang menanam benih mangga akan petik buah durian. Tidak ada cerita demikian. Ada yang pernah melihat demikian? Tidak ada. Saya pun belum pernah menjumpai hal demikian. Maka hukum karma itu sifatnya adil Bapak Ibu. Sifatnya universal. Memang banyak cinta Anda berikan kepada pasangan Anda. Memang banyak cinta Anda berikan kepada keluarga Anda. Tetapi ingat Bapak Ibu, sekalipun banyak cinta Anda berikan kepada orang lain, tidak 100% apapun yang Anda berikan membuat mereka sesuai dengan apa yang Anda inginkan.
Ya, betul tidak? Betul ya? Sekalipun banyak cinta yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya, seringkali anaknya juga akan menyakiti ibunya. Betul begitu ya? Nah, jadi Bapak Ibu, ini juga berkaitan dengan karma. Dan itu sifatnya adil. Kalau Anda mengatakan, saya tidak pernah jahat sama orang tua saya dulu Bante, di kehidupan saat ini ya. Memang di kehidupan ini Anda baik terhadap orang tua Anda. Tetapi apakah Anda baik di kehidupan-kehidupan sebelumnya? Ya. Karena apa yang kita lakukan di kehidupan lampau juga pasti akan terpatri di kehidupan saat ini Bapak Ibu. Ya. Belum mesti juga apa yang kita peroleh sekarang itu apa yang kita usahakan kemarin. Mungkin dari sebelum-sebelumnya juga. Dari berbagai akumulasi karma baik ataupun karma buruk. Dan pas matangnya di saat ini. Begitu. Ya. Jadi kalau kita punya pengertian akan hukum karma, kita pun sebagai umat Buddha, Anda para perumah tangga, punya sifat untuk tidak menyalahkan siapapun di sekitar Anda. Ya, kalau Anda masih menyalahkan orang-orang di sekitar Anda, ya, baik buruknya mereka, artinya kita masih belum dewasa. Ya, artinya kita masih belum dewasa. Karena kalau kita bicara dewasa dengan kita bicara sebagai mereka yang sudah tua, itu tidak bisa disamakan Bapak Ibu. Kalau tua dalam Dhamma itu artinya mereka yang punya kedewasaan batin. Ya. Kalau mereka sedang terpuruk, batinnya stabil. Kalau mereka mendapatkan hal-hal yang tidak menguntungkan, dia masih bisa bahagia, dia masih bisa toleransi terhadap kehidupannya, bisa toleransi terhadap orang-orang di sekitarnya seperti itu. Karena mereka yang sudah tua belum tentu batinnya dewasa. Ya. Makanya Sang Buddha pernah menyampaikan dalam syair Dhammapada, ya, jangan sampai kita menjadi manusia yang layaknya seekor sapi. Anda tahu sapi? Selalu bertambah dari segi dagingnya, tetapi tidak bertambah dari segi kedewasaannya, dari mentalnya. Jadi kita hanya bertambah dagingnya saja. Tapi secara kedewasaan kita masih sangat lemah. Ya. Layaknya apa? Anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Kalau sesuatu hal yang diharapkan tidak tercapai, dia akan mengeluh. Dia akan menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Dia akan menyalahkan kehidupannya. Ini mental orang belum dewasa, belum bijaksana. Layaknya anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Bahkan sampai menangis-nangis peronta-ronta di hadapan orang tuanya. Aku mau ini lagi, mainanku hancur, ditabrak orang, dirusak orang. Tolong kembalikan mainanku itu kembali ya. Mentalnya masih anak kecil. Walaupun dari segi fisik memang sudah besar. Tetapi tidak ada jaminan seseorang yang memang dari segi usia, dari segi fisik sudah besar, dari segi kedewasaan mereka sudah matang. Ya, maka Sang Buddha juga sedikit banyaknya menampar kita. Ya, dengan kalimat-kalimat indah demikian. Jadi jangan jadi seekor sapi yang bertambah dari segi fisiknya tetapi tidak bertambah dari segi kebijaksanaannya. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu sebagai penutup, ya, kita mesti merenungkan akan kebijaksanaan. Ya. Kebijaksanaan itu layaknya lentera di tempat yang gelap. Jadi kalau kehidupan Anda itu adalah goa yang sangat gelap, hitam pekat, ya, Anda dengan kebijaksanaan, dengan pengetahuan, Anda bisa menyelamatkan diri Anda. Ya. Kalau Anda tidak punya kebijaksanaan, tidak ada pemahaman, tidak ada pandangan yang benar, maka di tempat yang gelap Anda bisa terperosok ke tempat-tempat yang sangat mengerikan, ya, yang sifatnya menghancurkan. Mungkin Anda juga terjerembab ke dalam kubangan air, kubangan lumpur,
seperti itu. Dan akan terus terjatuh, terjerembab di tempat-tempat yang seperti itu. Di tempat-tempat yang sangat menderita kalau kita katakan. Ya, maka dengan kebijaksanaan kita mampu melihat hal sekitar dengan penuh kewaspadaan. Ya, kita pun ketika sudah punya kebijaksanaan mampu lebih berhati-hati terhadap siapapun, pun juga terhadap pikiran kita masing-masing. Karena ingat, ya seperti laron yang tadi saya sampaikan di awal, nah pikiran kita lebih banyaknya seperti itu. Ya, lebih sering mencari bohlam lampu yang mungkin terlihat sangat terang dan menyejukkan hati, tetapi malah menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak menguntungkan, yang sangat merugikan karena pandangan yang keliru. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah yang kiranya dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tidak terasa 1 jam telah berlalu, ya mungkin lebih. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti, dapat dipraktikkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Harapannya semoga Anda semakin maju, makin semangat dalam belajar dan juga praktik dhamma, sehingga Anda pun senantiasa terjaga, terlindungi oleh berkah Sang Tiratana. Sapi sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Bapak Ibu, demikianlah Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Jayadiro. Bante, maaf, apakah ingin disempatkan tanya jawab? Tanya jawab, ada berapa menit? Kita nggak lama sih karena waktunya mungkin 1-2 pertanyaan. Iya, boleh. Boleh ya Bante. Oke. Bapak Ibu, seperti biasa setelah sesi Dhamma Desana kita akan buka sesi tanya jawab, namun karena keterbatasan waktu tanya jawab kita hanya buka untuk yang di WhatsApp saja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sematkan pertanyaan Bapak Ibu ke WhatsApp di nomor 0811 9921 098. 0811 9921 098. Mungkin nanti akan dicantumkan nomornya ya, seperti itu. Baik, sambil kita menunggu pertanyaan masuk, marilah kita menyanyikan 1 buah lagu. Para petugas kami persilakan. Bapak Ibu Saudara Sedama, kita nyanyikan lagu Kebenaran terdapat pada halaman 90, kita nyanyikan sama-sama. Seorang sakti tak luput dari mati. Di dalam dunia ini semua serba tak pasti, suka duka dan mati itu pasti terjadi. Maka kita manusia berbuatlah kasih terhadap semua makhluk dalam semesta ini. Pancarkanlah metta dan musnahkan tanha.
yang sejati serta berbuat suci. Maka kita manusia berbuatlah kasih terhadap semua makhluk dalam semesta ini. Pancarkanlah meta dan musnahkan tanha untuk mencapai tujuan ibadah. Beruntunglah mengenal damai, menghayati dan menjalani tujuan akhir kan tercapai, pembebasan abadi. Terima kasih. Bapak Ibu, kini kita saatnya masuk ke sesi tanya jawab. Oke, ada 2 pertanyaan yang masuk ke saya. Bante, saya izin bacakan. Nama budaya Bante, saya mau tanya, gimana caranya kita tahu apa tujuan kita lahir dalam kehidupan saat ini? Atau gimana caranya kita tahu pembelajaran apa yang kita jalani dalam kehidupan kita saat ini? Karena masing-masing individu ada tujuannya di kehidupan saat ini. Maksudnya ada yang mungkin dilahirkan dengan tujuan lebih spesifik, misal di kehidupan ini pembelajarannya atau jalan hidupnya menjadi penggalangan dana untuk membantu bencana atau yang kena kanker. Terima kasih, Bante, boleh dijawab. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ya Bapak Ibu, ya saya meyakini, kita pun juga semua meyakini tidak ada satupun makhluk yang atau individu yang ingin memperoleh penderitaan. Semuanya ingin memperoleh bentuk-bentuk kebahagiaan. Dan ketika menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan, maka setiap individu, setiap makhluk pun harus tahu bagaimana cara memperolehnya. Maka setiap orang pun juga punya pandangannya sendiri akan bentuk-bentuk kebahagiaan. Ada orang-orang yang menginginkan kebahagiaan dalam bentuk fisik. Ada orang-orang yang mau memperoleh bentuk-bentuk kebahagiaan berupa bentuk-bentuk pengetahuan atau kebijaksanaan. Ada juga orang-orang yang mau bahagia dalam bentuk-bentuk kekayaan. Kalau kita mengutip dari kisah Jataka, ya, Bodhisatta juga seringkali menyampaikan bahwasanya 3 jenis orang ini seringkali dominan muncul di dalam siklus kehidupan. Ada orang-orang yang mau punya fisik bagus. Siapa di sini tidak mau punya fisik bagus? Ya, dia cantik, dia ganteng, dia rupawan, punya fisik sempurna, tidak ada yang cacat sedikit pun. Seumur hidup sehat, tidak pernah sakit-sakit. Gitu. Ada yang mau ya? Nah, ini orang pertama. Orang kedua, dia punya keinginan untuk memperoleh kekayaan. Ya. Dia ingin memperoleh kekayaan. Yang ketiga, orang ini tujuan hidupnya untuk memperoleh pengetahuan. Jadi betul-betul kehidupannya dihabiskan untuk memperoleh pengetahuan. Ya.
Ini yang dominan di kehidupan kita, bahkan di setiap kehidupan. Di antara tiga ini saya yakin Anda salah satunya. Ya, antara fisik, antara kekayaan materi, ataupun juga pengetahuan. Nah, saya meyakini di antara Anda sekalian pun ada. Ya, salah satunya di antara tiga ini. Ini yang sangat umum. Ya, kekayaan dari segi fisik atau keuntungan fisik dari dulu sampai sekarang banyak orang mendapatkannya dengan cara pergi ke tempat-tempat yang mengkondisikan tubuhnya menjadi indah, menjadi bagus. Contohnya apa? Ke tempat gym, ya, ke tempat olahraga, fitness dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Bodhisatta mengatakan hal yang diperlukan bagi seseorang untuk memperoleh hal-hal demikian tidak lain tidak bukan adalah dengan cara praktek sila. Ya, dengan cara praktek sila, moralitas. Jadi kalau Anda melihat teman Anda, kerabat Anda, sahabat Anda, keluarga Anda, kalau punya perawakan penampilan yang menarik, ya suara yang merdu, atau mereka memang jarang sakit, itu ada berkah dari mereka punya praktek sila. Ya, berkaitan juga dengan karmanya Bapak Ibu. Kedua, jika seseorang ingin memiliki kekayaan, ya, kalau Bodhisatta mengatakan bukan dengan cara banting tulang pagi siang sore sampai malam begitu. Tetapi caranya yang dilakukan tidak lain tidak bukan adalah kedermawanan, berdana, caga. Ya. Lalu yang ketiga, ketika seseorang ingin punya pengetahuan, tidak hanya sekedar didapatkan dengan cara membaca buku. Ya, tidak hanya sekedar didapatkan dengan cara pembelajaran semata, tetapi juga mendedikasikan kehidupannya untuk praktek samadhi. Ya. Untuk yang kedua, untuk memperoleh kekayaan, maksud saya di sini adalah tidak hanya sekedar kerja banting tulang pagi siang sore, tetapi juga disertai dengan praktek berdana. Ya. Dengan cara praktik berdana. Nah, kalau tadi kita mendengar ada orang-orang yang memang mendedikasikan kehidupannya untuk penggalangan dana, korban banjir atau kesehatan seperti itu, ya kita bisa mengkategorikannya sebagai kelompok yang pertama. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari, pengalaman hidup yang lampau, entah dia masih kecil, remaja atau beranjak dewasa seperti itu, ada satu pengalaman yang tidak menguntungkan yang dia jumpai. Ada keresahan di sana, ada gejolak batin di sana. Dia berupaya dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan bentuk-bentuk perolehan yang kita sebut sebagai dana agar mengkondisikan yang lainnya bahagia. Mereka mengatakan bahwasanya kalau melihat orang lain bahagia, dia juga ikut bahagia. Yang kita bilang di sini adalah mudita, ya, ada simpati. Dan juga pasti tentunya ada empati dan juga etika. Orang ini adalah orang yang baik. Ya, bisa kita sebut juga sebagai kalenamita. Ya, maka Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap orang punya tujuan kebahagiaannya masing-masing. Tidak ada yang sama. Ya, tidak ada yang sama satu sama lain. Memperoleh kebahagiaan dengan cara yang baik adalah satu bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Ya, ingat, kebajikan baik, ya. Maksud saya kebajikan itu sangat baik Bapak Ibu.
perkara dinilai baik ataupun buruk di mata orang lain, kebajikan tetaplah kebajikan. Ya. Batu permata di tengah-tengah batu kerikil tetaplah batu permata. Intan tetaplah intan. Ya, tidak bisa disamakan dengan batu kerikil yang berserakan seperti itu. Ya, jadi perkara tujuan seseorang memperoleh kebahagiaan itu seperti apa, tidak menjadi masalah. Kalau Anda ingin mengikuti dengan dasar pandangan yang benar, ikuti saja. Ya, tetapi kalau ada keraguan, mungkin Anda memang masih belum ada kemampuan, bisa dipertimbangkan lebih dahulu. Ya. Karena ingat, segala sesuatu juga perlu ada dasar kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan di sini juga ada pertimbangan yang matang-matang. Pertimbangan dasar dari masa lalu, saat ini dan juga yang akan datang. Ya, betul-betul dipertimbangkan dengan baik. Ya, dipertimbangkan secara kritis. Tidak hanya ujuk-ujuk dari perasaan. Yang kadang-kadang orang-orang itu mudah tertrigger dengan perasaannya masing-masing. Ya, karena ada perasaan, betul-betul jadi peduli terhadap orang lain. Ya, tetapi betul-betul bisa dibilang kedewasaannya belum matang. Ya, selain juga dari segi perasaan, tetapi juga dari segi kebijaksanaan pun harus dimunculkan. Ingat, terkadang ada seseorang yang mempunyai penyesalan karena perasaan semata. Ada yang begitu ya? Kadang-kadang anak muda, ya, karena jadi korban perasaan. Ya, karena korban perasaan, ujung-ujungnya jadi penyesalan. Dan itu sifatnya menyakitkan. Oke, itu jawabannya ya. Mudah-mudahan terjawab ya Bapak Ibu ya. Bante, satu lagi pertanyaan boleh? Oke, pertanyaan berikutnya Bante saya izin bacakan. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya bagaimana cara meningkatkan kebijaksanaan. Terima kasih. Ya. Untuk meningkatkan kebijaksanaan Bapak Ibu bisa diperoleh dengan cara membaca buku. Ya, dengan Anda membaca buku, banyak pengetahuan yang masuk. Anda juga bisa memperoleh bentuk-bentuk kebijaksanaan dengan cara mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi juga ketika Anda mendengarkan, apabila yang disampaikan sesuai dengan nalar, ya, karena beberapa orang juga ketika mendengarkan tidak didasari dengan kebijaksanaan, dalam arti pertimbangan yang luas seperti itu. Sehingga perkara benar ataupun salah didengarkan dan juga diikuti. Ya. Jadi ketika Anda menjadi pendengar pun juga Anda mesti menjadi pendengar yang baik. Ya, menjadi pendengar yang pintar seperti itu. Ya, karena tidak semua yang disampaikan belum tentu benar. Ya. Anda juga mesti ada dasar pertimbangan sebelum Anda menjalankan apa yang disampaikan. Jadi kalau kita bilang jangan menjadi seekor burung beo. Ya, dia hanya bisa mendengar, bisa bisa mengikuti seperti itu, tetapi tidak tahu dasarnya apa. Gitu ya. Ya, jadi pendengar, jadilah pendengar yang baik. Jadi pendengar yang cerdas.
menjadi pendengar yang pintar. Ya sebelum menjadi pendengar yang baik pun juga Anda mesti banyak baca buku-buku. Ya sebagai umat Buddha ya sedikit banyaknya baca buku Dhamma seperti itu. Ya jangan hanya sekedar habiskan waktu untuk meluangkan waktu nonton drama Korea seperti ya. Ini bapak-bapaknya yang dilihat. Nah, curiga bapak-bapaknya ikut nonton juga. Yang ketiga, Anda bisa memperoleh kebijaksanaan dari pengalaman pribadi Anda ataupun juga dari pengalaman orang lain. Ya. Ketika Anda melihat orang lain jatuh terperosok ke dalam jurang dengan langkahnya mereka, ya, maka Anda sebagai orang yang pandai, yang pintar seperti itu, pasti tidak akan mau mengikuti jejak mereka. Betul tidak? Kalau mereka jatuh terperosok dan mati di tempat, apa Anda mau ikut-ikutan? Tidak ada yang mau ya. Nah seperti itu. Bahkan juga ketika Anda bertemu dengan pengalaman yang betul-betul menyakitkan, contohnya adalah berpisah dengan pasangan yang dicintai. Ketika pasangannya sudah berada di peti jenazah seperti itu ya, Anda dengan bentuk cinta yang mengatakan saya sangat sayang sekali Bante dengan pasangan saya. Jawaban saya, kenapa tidak ikut saja? Masuk ke dalam peti sekalian begitu. Ya. Ini karena apa? Karena korban perasaan, karena korban cinta. Ketika sudah mau dimasukkan ke dalam krematorium, Bante saya tidak kuat sambil berderai air mata. Kenapa tidak ikut masuk aja? Masuk ke dalam krematoriumnya, kenapa tidak mau masuk? Oh, tadi katanya cinta. Nah, ya kan? Loh, betul kan? Makanya jangan jadi korban perasaan saja begitu loh. Nalarnya juga dipakai. Maka tadi saya di awal juga mengatakan kebijaksanaan itu layaknya lentera Bapak Ibu. Nah bagaimana cara untuk kita bisa memperoleh lentera? Mesti punya banyak produk untuk menghasilkan suatu lentera. Ya, kalau kita ibaratkan lampu pelita, ya, yang berbahan bakar minyak seperti itu, maka Anda harus punya minyaknya dulu. Ya, harus punya bahan-bahannya dulu. Ada talinya seperti itu. Maka Anda harus cari talinya dulu. Dari baca buku, dari mendengarkan, dari pengalaman. Ya. Betul tidak? Betul ya. Lalu yang terakhir, Anda harus tahu bagaimana supaya bisa mengkondisikan barang-barang demikian menjadi lampu pijar gitu loh. Ya. Jadi barang yang bisa menghasilkan satu bentuk cahaya. Maka dari berbagai pengalaman, ya, pengetahuan yang didengar, yang dipelajari, yang dibaca seperti itu, kebijaksanaan bisa diperoleh. Ya. Jadi itu jawabannya. Semoga terjawab ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu saya memohon maaf bagi pertanyaan yang tidak dibacakan. Baik Bante, apakah ada kesimpulan yang ingin disampaikan dari ceramah ini untuk penutup? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, dengan demikian selesai sudah sesi tanya jawab dan Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante. Bante, kami segenap pengurus Wihara Pluit Dhammasuka dan juga umat berterima kasih banyak. Anumodana Bante. Bapak Ibu, baiklah kita bangkit berdiri karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan area Dhammasala.